Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 4 yang solih dan solihah? Semoga kabar anak-anak semua baik ya. Amin. Sudah siap belajar hari ini? Anak-anak yang solih dan solihah, sebelum belajar kita awali dengan membaca doa dulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga Allah memudahkan kita semua dalam menuntut ilmu pada pagi hari ini. Amin. Anak-anak solih, hari ini kita akan mendalami lagi materi bahasa Indonesia tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apa itu dan bagaimana cara menemukannya? Tentunya anak-anak sudah tidak asing ya dengan materi ini. Minggu sebelumnya juga sudah kita bahas. Oleh karena itu, hari ini semoga anak-anak semakin paham dengan apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung, serta bagaimana cara menemukannya. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Miss Erni pada pembelajaran sebelumnya, gagasan pokok memiliki beberapa pengertian. Tapi intinya gagasan pokok merupakan ide pokok atau pikiran utama dalam paragraf. Langkah menentukan gagasan pokok. Yang pertama, membaca paragraf dengan cermat. Yang kedua, cari kalimat utamanya. Yang ketiga, cermati kalimat utamanya. Jika dapat diringkas, maka ringkas kalimat utama tersebut. Untuk mencari tahu letak di mana gagasan pokok, kita perlu mencari kalimat utama terlebih dahulu. Kalimat utama adalah suatu kalimat yang menjadi inti dasar suatu paragraf. Letak kalimat utama ada 3. Terletak pada kalimat pertama disebut paragraf deduktif, terletak di kalimat terakhir disebut paragraf induktif, dan terletak di kalimat pertama dan terakhir disebut paragraf campuran. Sekarang kita coba cari kalimat utama dengan cara-cara berikut ini. Yang pertama, anak-anak harus membaca paragraf mulai dari kalimat pertama hingga terakhir. Yang kedua, jika di kalimat terakhir ada kata penghubung jadi, maka dengan demikian, oleh karena itu, oleh sebab itu, maka kalimat utama ada di kalimat terakhir. Nah, sekarang mari kita coba mencari kalimat utamanya ya. Perhatikan paragraf berikut. Masyarakat Jawa memiliki rumah adat joglo dan pakaian adat kebaya. Masyarakat Betawi memiliki kesenian khas yakni ondel-ondel. Masyarakat Sunda memiliki alat musik tradisional yakni angklung. Jadi Indonesia memiliki berbagai macam kesenian dan kebudayaan. Nah, anak-anak sudah menemukan di mana kalimat utamanya? Ya, benar sekali. Jadi, kalimat utama pada paragraf ini terletak pada kalimat terakhir karena di sana ada kata penghubung jadi. Maka kalimat utamanya ada di kalimat terakhir. Cara berikutnya adalah jika di kalimat terakhir tidak ada kata penghubung jadi, maka dengan demikian, oleh karena itu, oleh sebab itu, maka kalimat utama ada di kalimat pertama. Nah, sekarang coba kita lihat paragraf berikut. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki keberagaman budaya. Negara Indonesia memiliki banyak suku, banyak ras, dan budaya yang sangat beragam. Keberagaman di Indonesia disebabkan karena Indonesia berupa negara kepulauan. Pulau-pulau di Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke. Nah, sekarang kita lihat kalimat terakhir dulu. Adakah kata penghubung? Pada paragraf 1 ini, di kalimat terakhir tidak ada kalimat penghubung ya. Jadi, jika tidak ada kalimat penghubung, maka kalimat utamanya ada di kalimat pertama, yaitu Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki keberagaman budaya. Setelah kita memahami bagaimana cara mencari kalimat utama, maka kita akan lebih mudah untuk mencari gagasan pokoknya. Nah, di sini Bu Novia ada satu paragraf yang berjudul Tumpeng Sewu. Nah, di satu paragraf ini tentunya ada gagasan pokoknya ya. Nah, sekarang anak-anak coba cari di mana gagasan pokoknya. Caranya seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi. Yang pertama, anak-anak harus membaca paragraf dengan cermat. Yang kedua, cari kalimat utamanya di mana. Kemudian, cermati kalimat utamanya dan tentukan gagasan pokoknya. Nah, sekarang coba anak-anak baca kalimat pertama hingga terakhir ya. Selanjutnya, kita mencari di mana letak kalimat utamanya. Kita coba lihat di kalimat terakhir.
yaitu salah satunya adalah Festival Tumpeng Sewu yang diselenggarakan oleh masyarakat Desa Kemiren, Banyuwangi, Jawa Timur. Di sini tidak ada kata penghubung, jadi kalimat utamanya ada di kalimat pertama, yaitu keragaman budaya Indonesia sudah terkenal hingga mancanegara. Karena kalimat utamanya ada di kalimat pertama, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa gagasan pokoknya adalah keragaman budaya Indonesia terkenal di mancanegara. Nah, berikutnya adalah gagasan pendukung. Gagasan pendukung adalah tambahan informasi yang menjelaskan gagasan pokok. Gagasan pendukung juga berisi kalimat-kalimat penjelas. Langkah menentukan gagasan pendukung ada 4. Yang pertama, membaca paragraf dengan cermat. Yang kedua, cari kalimat utamanya dan gagasan pokoknya di mana. Yang ketiga, kalimat pendukung biasanya terletak setelah kalimat pertama. Dan yang keempat, cari paragraf yang menjelaskan kalimat berisikan contoh, data, ataupun sebuah uraian kronologi kejadian. Nah, sekarang mari kita coba mencari di mana gagasan pendukungnya ya anak-anak. Pada bacaan Tumpeng Sewu, kita sudah menentukan letak gagasan pokoknya ada di kalimat pertama ya anak-anak, yaitu keragaman budaya Indonesia sudah terkenal hingga mancanegara. Kemudian untuk mencari gagasan pendukung, kita ingat-ingat kembali gagasan pendukung adalah kalimat penjelas yang menjelaskan gagasan pokok. Nah, kita lihat kalimat kedua ada, hal ini tak mengherankan jika banyak wisatawan asing tertarik untuk mengunjungi Indonesia. Kata inti pada kalimat kedua adalah banyak wisatawan asing yang tertarik. Kemudian kalimat ketiga ada, mereka tidak hanya tertarik akan keindahan alam saja, melainkan juga kebudayaan asli Indonesia. Kata inti pada kalimat ketiga adalah tidak hanya tertarik akan keindahan alam saja, dan kata kunci kebudayaan asli Indonesia. Kemudian untuk kalimat selanjutnya, salah satunya adalah Festival Tumpeng Sewu yang diselenggarakan oleh masyarakat Desa Kemiren, Banyuwangi, Jawa Timur. Kata intinya yaitu salah satunya adalah Festival Tumpeng Sewu. Dari kalimat inti di atas dapat ditarik kesimpulan gagasan pendukungnya adalah daya tarik Indonesia tidak hanya keindahan alam melainkan juga budaya aslinya. Yang kedua, Tumpeng Sewu adalah salah satu budaya asli Indonesia. Kedua gagasan pendukung ini kita tarik dari inti bacaan yang terdapat pada kalimat kedua sampai terakhir. Mari kita cek apakah gagasan pendukung kita sudah benar atau belum. Mari kita lihat kembali gagasan pokoknya apa. Nah, gagasan pokoknya adalah keragaman budaya Indonesia sudah terkenal hingga mancanegara. Kemudian gagasan pendukung kita adalah daya tarik Indonesia tidak hanya keindahan alam melainkan juga budaya aslinya. Kemudian yang kedua, Tumpeng Sewu adalah salah satu budaya asli Indonesia. Nah, gagasan pendukung kita ini sudah benar karena apa, Bu Novia? Karena gagasan pendukung pada dasarnya adalah kalimat yang menjelaskan gagasan pokok. Nah, daya tarik Indonesia tidak hanya keindahan alam melainkan juga budaya aslinya, dan Tumpeng Sewu adalah salah satu budaya asli Indonesia ini menjelaskan bahwa Indonesia memiliki keragaman budaya yang sudah terkenal hingga mancanegara. Alhamdulillah, cukup sekian pembelajaran hari ini bersama Bu Novia ya anak-anak. Semoga anak-anak semakin paham tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Jangan lupa sholat 5 waktu dan patuh kepada ayah dan bunda ya. Tetap semangat belajar ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.